Ya, selamat datang di channel saya Media. Kembali lagi gue melaporkan info dari CES 2019 di Las Vegas. Apalagi produk yang menarik di pada CES kali ini. Tapi kita tunggu aja, seperti biasa kita berbuat dulu. Saya Media kembali lagi dan gue Adi di sini, dan gue juga membawa seseorang dari Indonesia sana. Membawa sih sebenarnya. Jadi gue ditemenin oleh Rodi dari pmchannel.com ya. Jadi gue bawa kesini pada tujuan tertentu. Nah, di produksi CES kali ini adalah gue diundang dari Deepcool. Jadi Deepcool itu memamerkan di boothnya mereka. Jadi bukan booth ya, sebenarnya itu hotel yang mereka sewa. Di dalam hotel itu berisikan banyak banget produk-produk yang mereka mau announce di CES kali ini, dan gue bawa ini teman gue buat menjelaskan fitur-fitur yang mereka pamerkan itu, karena gue sendiri gue sadar karena gue jam terbang di dunia hardware itu masih sedikit. Nah, jadi ini sebagai overclocker master, terus casing entusias. Oke, udah entusias tadi itu ya. Tapi gue nggak tahu juga menurut kalian gimana dia itu performanya ya. Kalian lihat sendiri aja lah mendingan. Tapi gue percaya dia itu bagus. Di Deepcool ini ada 4 item ya, ada 4 jenis produk yang mereka pamerkan. Di sana ada pertama ada heatsink, ada casing, sama air coolernya. Nah, pertama aja langsung aja kita produk pertama adalah produk dari heatsinknya, yaitu dengan nama Assassin 3. Nah, di produk ini ukuran heatsinknya itu menurut gue udah cukup besar ya buat dari heatsink sebuah PC gitu, heatsink sebuah prosesor, dan mereka itu ukurannya sebesar 14 cm, dan juga mereka udah punya fitur yang namakan Sinter Groove ya. Sinter Groove, dan mereka klaim juga bisa mendinginkan hingga 15% dari generasi sebelumnya ya. Fitur Sinter Groove itu apa sebenarnya? Nah, jadi fitur Sinter Groove itu fitur yang menggabungkan dua buah struktur. Biasanya heat pipe lainnya memakai cuma satu struktur, yaitu struktur sinter atau groove. Kalau groove itu dia ada garis-garis, kalau sinter itu dia pakai tumpuk-tumpukan tembaga gitu. Nah, sekarang disatuin strukturnya pakai pin dan pakai tumpuk-tumpukan tembaga. Jadi dinamakan teknologinya Sinter Groove teknologi. Gue langsung aja komen opini gue gimana sama heatsinknya lah ya. Jadi buat heatsinknya kan sebenarnya gue nggak tahu banget ya fitur heatsink itu seperti apa, tapi gue mau tahu itu misalkan sebuah heatsink harus bisa mendinginkan sebuah prosesor otomatis kan, harusnya. Nah ya, dan kalau penilaian gue sama heatsink Assassin 3 ini, gue sih udah suka sama desainnya, nggak macem-macem, cuman sayangnya itu nggak ada RGB-nya, jadi kayak buat konekin. Berarti beda sama gue. Kalau gue tuh suka yang nggak ada RGB. Suka nggak ada RGB? Oh ya, jadi gue cukup suka sih kalau ada RGB di prosesor, tapi nyalainnya nggak warna-warni, satu warna aja gitu. Dan ya itu cukup disayangkan sih, tapi dari buat desainnya aja sih udah cukup oke lah. Dia low profile gitu, nggak macem-macem kayak asal heatsinknya dibuat untuk bentukin macam-macam, bener. Ya udah gimana sebagaimana gagah. Ya, tapi kita juga nggak tahu juga kayak performanya tuh gimana kalau buat di setup kita sendiri ya. Tunggu aja reviewnya. Ya itu dia. Ya, jadi harga buat Assassin 3 ini adalah $99, harga yang cukup murah menurut gua. Wah, salah lu, kemurahan. $99,99. Masa? Ada komanya. Ya sama aja sih, kemana 99,99. Cuman ya kalau buat gue sih itu harganya masih masuk akal gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau misalnya orang yang seneng heatsink, biasanya itu menilainya kemahalan karena di harga $99 itu sudah dapat water cooling yang 120 mm. Tapi balik-balik ke usernya mau ngejar performance atau mengejar apa gitu. Kalau misalnya ngejar performance, membeli heatsink ini ya udah cukup keren juga, karena TDP-nya ini udah sampai 280 watt, dimana water cooling biasanya kan sampai 200 watt. Otomatis performance-nya itu jauh lebih bagus lah. Produk kedua itu adalah casing dari Deepcool dengan nama produknya itu Macube 550. Pandangan basic lah buat casing satu ini. Jadi kalau buat casing sebenarnya sih gue sih pengennya itu nggak ribet. Jadi kalau bisa buka tutupnya itu gampang, dan juga kalau buat kabel manajemennya juga nggak ribet, dan juga otomatis kan kalau kabel manajemennya nggak ribet, buka tutupnya gampang, sama airflow nya itu juga udah bagus. Hitungannya ngebersihin dalaman PC itu gampang, dan PC pun juga nggak gampang kotor gitu ya. Nggak gampang kotor. Ya, menurut lo gimana nih sama casing 550 ini? Oke.
sebenarnya casing ini nih bahan yang penting itu adalah dari bahan casing itu sendiri, karena banyak casing murah yang bertebaran di Indonesia. Baik banget kan. Iya. Dan 500.000 udah dapat RGB gitu. Tapi kan kaleng-kaleng. Nah, tapi kalau di Makecube ini yang dipamerkan itu adalah dari segi build quality-nya. Dari build quality-nya untuk bahan materialnya dia pakai bahan SGCC, di mana SGCC ini lumayan kokoh dan cukup berat juga. Dan yang kedua selain bahan, dari kabel manajemennya udah luas banget. Jadi kalau misalnya banyak part menggunakan banyak kabel power supply, otomatis udah aman. Dan yang ketiga tuh nggak ribet. Yang nggak ribet, masa-masanya nggak ribet. Dan untungnya di casing ini udah screwless. Dan buka side panelnya itu tuh nggak terlalu lama. Dan berikutnya itu radiator. Jadi orang yang beli casing yang lumayan mahal biasanya itu tuh pakai radiator yang 280 mm atau yang 360 mm sekalian. Nah, casing ini udah mendukung sampai 360 mm radiator. Ya, dari fiturnya juga gue juga cukup menarik. Dari samping kanannya buat kabel manajemennya itu juga cukup luas ya. Luas banget. Enak banget, dan lubang dari sisi motherboard ke sisi yang belakangnya itu benar banyak. Jadi benar buat ngatur-ngatur kabelnya itu nggak ribet lah pokoknya. Udah benar menarik. Dan juga di sisi kanan udah dapet tempered glass ya. Udah dapet tempered glass. Dan juga copotnya itu udah menggunakan magnet doang. Dan benar kayak udah nggak ribet sebenarnya sih. Nggak ribet sama sekali, tarik angkat. Harganya itu sebesar $109 untuk yang hitam dan $119 buat yang putih ya. Ya, harganya masih reasonable lah ya. Reasonable. Banyak juga sih di kelas-kelas segitu, harga segitu yang harganya menurut gue nggak mahal banget. Tapi fitur-fitur penting itu ada yang dibuang nggak? Nggak ada sih, cuman yang emang untuk di harga segitu dengan dapat bahan sekokoh itu masuk akal. Dan desainnya juga kan nggak ribet, nggak kekanak-kanakan. Jadi gue suka banget desainnya, bener nggak dia RGB itu nggak banyak ya. Nggak jadi terlalu banyak. RGB dari nggak bocah banget lah gitu. Ya benar. Nggak bocah banget. Jadi lo kalau pakai itu kelihatan profesional. Ya. Selanjutnya lagi adalah casing lagi ya. Casing di sini dia tuh ada casing namanya Matrix 70 dan 50. Mungkin tuh beda dari ukuran kali ya? Emang beda semua sih. Beda segmen user juga kayaknya. Segmen user itu. Kalau Matrix ini lebih mengutamakan sepertinya itu ke gamer. Jadi seperti ini kan Matrix kan sebenarnya udah dilaunchingkan pas saat Computex tahun lalu 2018 kemarin. Nah, sekarang dibuat versi baru dengan depannya itu tuh sudah tempered glass. Bisa diganti tempat radiator atau tempat fan. Jadi fan-nya udah RGB, otomatis tambah keren dong. Fan-nya kelihatan karena tempered. Kayak brand sebelah tuh ada yang kayak gitu tuh gitu. Nah, gitu. Dan gue lihat sih juga dia tuh sama kayak Makecube, bener kayak udah gampang pasang copotnya. Dia screwless juga ya dia. Untuk temperednya masih ada baut. Tapi yang buat pakai tangan itu. Pakai tangan, tapi dia tuh pendek banget. Jadi katanya itu tuh udah save time lah. Tapi tetap muter gitu. Tapi sebenarnya gue lebih nyaman ada ini pakai baut tapi lebih pasti tapi gitu nggak capek. Ini kalau buat di sini gue lebih suka, soalnya kalau di sini lebih ke gamers ya. Iya, lebih ke gamers. Kayak lo bilang tadi, nggak cuma sekedar kotak, dia juga masih ada lekukan gitu. Terus juga buat di kabel manajemen gue sendiri lihat juga udah cukup luas ya. Gini lah kamu sih ya. Tapi nggak seluas Makecube. Kalau Makecube sih luas parah. Beda berapa senti tuh? Ya, ngaruh banget ya. Ngaruh banget dong. Yang tadinya bisa misalnya 30 kabel jadinya cuman 20 kabel. Kan make sense. Dan ada fitur nggak sih? Ada satu fitur nggak sih yang lo tertarik banget dari si apa yang ketiga? Matrix ini nih, dari Matrix ini. Kalau fitur sih sebenarnya dia lebih ke upgrade sih. Upgrade beda dari Matrix ini adalah RGB fan-nya ini bisa di-sync ke motherboard. Gitu. Jadi bisa diatur juga berarti sama software dari itu. Motherboardnya itu bisa diatur, tapi hanya bisa pakai RGB header yang 5 volt, yang 12 volt itu nggak bisa. Untuk yang 2017 ke atas itu rata-rata 12 volt. Ke bawah dong. 2017 ke bawah itu rata-rata 12 volt. Untuk 2018 ada yang
12 volt, ada yang 5 volt. Jadi di motherboard sekarang tuh udah ada opsi ya. Ada opsi. 5 Tapi volt kalau sama untuk 12 volt. 2019 rata-rata tuh udah ada semua. Ingat, tapi yang perlu diingat 12 volt itu 4 pin, kalau 5 volt itu 3 pin. Itu pembedanya. Itu dia. Makanya nggak bisa dipaksain. Nanti tiba-tiba kalau kalian beli produknya terus kok nggak bisa ditaruh di RGB header gua, ya karena beda RGB headernya 3 pin sama 4 pin gitu. Jadi ya salah sendiri lah kalau salah beli. Makanya baca-baca dulu dong. Nonton video ini dulu dong, YouTuber kan banyak gitu. Gue nggak mempromosikan dia. Gue juga nggak mempromosikan gua. Terus ada lagi nggak? Kan gue di Satu lagi additionalnya sih banyak. sama tapi itu kan nanti ya. Kalau itu gue juga lihat cover PSU-nya tuh udah Cover PSU-nya tuh tempered glass. biasanya cuma besi doang ya. Biasanya cuma besi doang, ketutup warna hitam pastinya kan, kalau nggak warna putih. Nah kalau ini udah tempered glass. Nah tempered glass ini fungsinya tuh merefleksikan cahaya dari lampu-lampu yang ada di atas. Di atas, misal kalau kalian punya fan yang RGB di atas, dia bakal direfleksikan oleh tempered glassnya. Kalau misalnya kalau kalian punya RGB strip, itu juga bakal direfleksi. Nah, itu jadi ya, tambah kece lah. lebih estetika ya. Estetika lebih Estetika. Langsung aja kita ke harganya. Harganya itu ini cukup murah ya. Dan untuk Matrix 70 itu dibanderol dengan harga $69,99. Dan kalau untuk Matrix 50 itu dibanderol dengan harga $64,99. Beda jauh kan? Maksudnya? Beda jauh sama MQ. Iya. Nah, padahal lebih rame. Iya sih. Karena gamer tuh sukanya RGB. Karena RGB itu membuat mereka tuh jago. Gitu. Kalau main PUBG itu headshot gitu kan. Padahal kagak ada ngaruhnya. Ngaruh, coy. Oh, ngaruh ya. Lanjut deh, mending lanjut ke barang ke terakhir. Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu additional ya. Oh, additional. Sebelum gue mau bahas barang terakhir ada additional. Jadi di Matrix sih, jadi khusus buat di Matrix ya sebenarnya. Yang di MakeCube nya beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Nah, jadi kalau di Matrix ini tuh itu ada dua ya kan, gue tahu ada dua additional. Ada yang pertama ada plate. Nah, plate ini view-nya. Plate ini gunanya itu tuh untuk naruh boneka atau action figure. Jadi buat reviewer ini cocok ya. Iya. Buat reviewer biar kelihatan itu dijual sekitar 10 sampai $20. Tapi ada lagi GPU holder ini sebenarnya itu cuma penyangga doang, tapi yang kerennya ini di sini nih RGB, di mana GPU holder tuh nggak ada yang RGB, dan ini menurut gua sih keren. Itu sih kalau emang apalagi zaman GPU sekarang tuh udah berat banget. Apalagi GPU gua aja GPU jadul sebenarnya, dulu gua punya. Tapi berat. Jadi punya tapi ngemplek gitu. Nah, gitu. Pentingnya GPU holder itu sih. Dan kita sih bisa ngambil kesimpulan GPU ini membawa apa ya, the next levelnya. Ya, udah menyediakan. Jadi nggak sekedar naruh holder, tapi bisa sebagai untuk memperindah. Tapi tau gue dia juga ada mounting buat vertikal ya kan. Oh iya, ada GPU mount vertikal ya kan. Tapi menurut gue kayak itu lebih estetika doang ya. Kayak estetika biar kan fan-nya kan bagus-bagus kayak sekarang. Jadi better tuh dibuat vertikal untuk ngeliatin RGB-nya dan ngeliatin fan-nya. Tapi yang gue tahu dari gue cek internet, yang vertikal itu masih kalah juga dari yang normal gitu. Soalnya kayak pokoknya itu bakal berubah drastis lagi. Itu sebenarnya permasalahan di PCI Razer-nya. Jadi Razer itu tuh bisa kali 1 atau kali 4 atau kali 8 atau kali 16. Nah tergantung dari brand itu bisa menyematkan komponen itu jadi kali 16 atau enggak. Kalau misalnya dia bisa jadi kali 16 itu otomatis nggak akan mengurangi performa. Tapi balik-balik tergantung dari bahannya mereka juga. Nah jadi kita lanjut lagi ke produk selanjutnya ya. Produk selanjutnya itu ada semacam air cooler, dan itu namanya Castle 1 Captain. Yang Captain itu memiliki 2 fan, yang kalau Castle itu 3 ya, kebalikannya. Dan itu sih menurut gua ada cakep sih. Cakep ya. Apalagi yang bentuknya tabung. Yang Castle tuh cakep banget. Iya, karena balik-balik tadi lu suka RGB coy. Jadinya cakep. Yang nggak suka apaan sih gitu. Bener ya. Bener lagi balik lagi tuh langsung mainnya lagi ya. Dan gue sendiri buat air cooler itu sebenarnya nggak terlalu paham juga. Sama lah itu buat ketiga model tadi itu, 3 jenis hardware itu gue nggak tahu. Yang penting gue yakin sih dari harga lu udah beli pasti lu bakal dapat dari harga.
Dan gue dapat kabar dari lu juga, dan di Kapten itu di seri sebelumnya ada beberapa customer yang komplain. Itu maksudnya tuh gimana? Kalau berarti ini bahas dari Kapten dulu ya. Kapten lu aja. Dari Deepcool tuh punya water cooling yang serinya tuh Kapten 120, 240 dan ya sampai 240 doang. Nah, permasalahannya adalah bocor dari, ada yang dari radiator, ada yang dari pompa, ada yang dari selang. Nah, sebenarnya permasalahannya ini adalah di air pressure-nya atau tekanan udaranya. Nah, makanya itu karena orang Deepcool yang juga sadar diri, wah kita nih kayaknya ada kekurangan satu nih. Jadi dia mendengarkan konsumer juga. Pasti ya? dong. Pasti makanya dia membuat satu lagi teknologi yang menurut gue cukup baru. Nah, membuat semua tekanan yang ada pada water cooling itu sendiri membuat jadi udara. Semua tekanan itu membuat jadi udara. Gitu. Jadi nanti udaranya itu tuh berkumpul satu tempat, itu tuh bisa dibuang atau diisi gitu. Itu harus kita review sih. Nomor kita nggak bisa nyoba-nyoba di situ ya? Iya, kita nggak bisa nyoba. Buka plate aja ngeri. Karena masih baru-baru gitu ya. Kan gak enak. Tapi sih gue yakin dia juga udah mengklaim ya di Kapten ini benar-benar anti bocor. Berarti udah anti lah ada yang masalah sebelumnya. Kalau untuk performance nggak jelek-jelek banget. Yang cuman yang buat minus itu tuh ada beberapa user bocor dan terus diupload di sosial media, jadi orang-orang bully. Jadi udah kayak ngasih sugesti lah ya. Sugesti kalau Deepcool itu jelek ya. Nah, Deepcool tuh bocor. Sebenarnya kalau misalkan dijelasin lebih jelas ya, kayak misalkan punya masalah cara gini, nyata salah sendiri. Bukan cari tahu dulu lah. Cari tahu baru share di sosmed. Iya, harusnya katakan jelek. Ya be smart lah sebenarnya. Dan selanjutnya itu di ketiga Castle 360 RGB. Sebenarnya nih perbedaan ini nggak ada dari Castle seri berikutnya. Cuman Castle kemarin kan cuma nyampai 120, 240, 280 sama 36 sampai 280. Nah, sekarang ada lagi seri 360-nya. Itu doang sih barunya. Yang lainnya sama yang perbedaannya itu cuman RGB-nya yang bisa di-sync tadi. RGB-nya bisa ke motherboard, tapi yang balik ke RGB yang 5 volt, yang 3 pin. Kalau cuma punya 12 pin di motherboardnya, nggak punya 5 pin, itu nggak bisa juga. Itu terpaksa pakai mode yang udah disediain, dan ada 5 mode yang disediain oleh Deepcool. Tinggal ganti-ganti langsung dari. Tapi kalau buat dari bentukannya, gue yakin sih udah bagus, dan gue juga suka desainnya. Banyak yang suka. Walaupun kalau profile sih ya, tapi ini lebih ke gaming banget. Dari RGB juga nggak RGB mainan, nggak cuma asal RGB, dan di kamera juga nggak flickering. Itu biasanya pengaruh banget tuh, kayak nentuin RGB-nya bagus atau enggak tuh dari kamera. Iya, kalau flickering ini mah murah nih gitu ya. Nggak tahu kalau kalian gimana menilai sebuah air cooler ya. Dan itu harga sebuah air cooler adalah untuk Castle 360 itu dibanderol seharga $170. Dan kalau Kapten 240 ini dibanderol seharga $140. Menurut gue, kalau buat cooler ini masih masuk akal. Cukup murah. Nggak ada sih, maksudnya nggak ada. Paling murah dia punya RGB kan. Oke, mungkin itu aja kegiatan kita di boothnya si Deepcool tadi ya, apa aja yang keluar, dan menurut gue sih cukup menarik sih ya buat soal hardware ya. Dan gue yakin lo juga setuju dengan gue, dan apa yang dikeluarkan Deepcool itu juga menarik ya. Teknologinya sih asik sih. Jadi nggak sekedar CES ini kan memang ajang launching brand-brand gitu kan. Jadi karena untuk konsisten, eksis gitu kan, untuk launching sembarangan. Tapi yang di launching ini memang mempunyai teknologi yang baru dan asik, dan membuat performance-nya tuh nambah gitu. Kayak berinovasi terus ya. Memang ada inovasinya gitu. Memang sih kalau CES itu ngeluarin barang dari barang yang biasa itu menurut gua parah tuh. Iya. Harus ada inovasi yang keluar gitu. Cuman update doang. Tapi ya udah gitu aja info kita dari Deepcool, tadi gue udah sebutin lagi, dan kunjungin juga di channelnya dia, PM Channel, mungkin bisa nambah pengetahuan juga tentang hardware-nya, dan juga dia juga suka bahas-bahas soal laptop. Dan mungkin kalian juga baru lihat si Rodi ada di PEMS ya. Baru. Gue juga soalnya dulu ngeliatin PEMS itu pasti cewek gitu. Pas gue, gue udah jalan ke US sama PEMS nih. Gue cewek ya. Ya oke, gitu aja. Dan terima kasih udah nonton. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan klik tombol like biar jadi notif squad SM Media. Dan yang terpenting share terus teman-teman kalian biar tahu info CES di Las Vegas itu kayak gimana aja. Gue Ali dan Rodi di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.